warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya jauh-jauh dari Bani Biru Pebohan juga ingin ya bersama ibu-ibu ya pengurus Majelis Taklim As-Sidiki, Ibu Bunda bersama semua jajaran pengurus yang saya hormati ya, yang memberikan welcome sama saya, selamat datang ya, memberikan waktu tentunya. Senior saya Al-Mukarram Ustaz Tasawuf, ibu-ibu yang saya hormati, saya lihat ibu-ibu ada yang gerah ya, ada agak panas-panas. Bertahan Bu, bertahan. Memang kalau untuk menuju kebaikan, mencari pahala itu kadang-kadang terasa sulit, terasa susah. Tapi kalau keluar naik sepeda, lihat sana, lihat sini, kayak enak. Tapi sebenarnya kan kecil nilai pahalanya, kecil. Paling mungkin mau kemana itu saja pahalanya. Tapi mungkin tolak-tolaknya itu malah mengurangi, saya kira itu mengurangi pahala kita amal. Karena itu ya, tetapi kalau agak berdesak begini, agak sumuk, percayalah besok surga pahalanya. Dan itu ya, kita dunia terhindar dari siksa api neraka. Terus ya, ini kata Al-Quran Bu, kata Al-Quran Bu, bukan kata saya Bu. Ya Bu ya, yang ringan-ringan saja ya Bu ya. Semua yang di dunia ini kelak akan terbenam kembali. Baik, sebelum datang ajalnya diri, taatlah pada perintah ilahi. Itu suatu bekal di akhir nanti. Lanjut. Tuhan pengasih lagi penyayang, tapi kasih tak pandang sayang. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Ini maknanya sangat dalam Bu, bahwa kita semua ya manusia biasa, pejabat ya, menteri, kiai, semuanya akan mati, akan terbenam kembali. Setiap jejak langkah perbuatan kita, insya Allah kalau di air kuning nih rajin gini wiridnya, tahlilnya, ya, insya Allah urusan di akhirat dah susah-susah lah saya kira. Asal terus ya Bu ya, ayo terus Bu ya, terus. Walaupun sudah mungkin sudah di atas usia saya ya, kepala 62 tahun tuh masih semangat itu, aduh bagus sekali Bu, bagus sekali itu Bu ya. Ayo terus ya, karena kita akan kembali kepadanya. Dah pandang kaya, konglomerat, semuanya mati. Kan paling tidak 3 yang akan kita bawa nanti ya Bu ya. Pertama apa ya Bu? Anak yang soleh dan solehah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, amal jariah. Nah, Ibu-ibu, saya singgung sedikit Bu terkait dengan apa yang nanti kita bawa ke akhirat, ialah anak yang soleh dan solehah. Karena kita kan dibatasi waktu, ya sabar sedikit Bu ya, tidak banyak, 10 menit saja. Ibu-ibu di zaman sekarang, ibu-ibu kadang-kadang dia memang banyak kejadian Bu ya. Kalau anak generasi yang kita tinggalkan, maksud anak di sini Bu, kalau yang anaknya sudah kawin, ya berarti cucunya, gitu loh maksudnya Bu ya. Bukan berarti, anak saya sudah semua kawin, siapa yang mendoakan? Kan enggak, ya anak cucunya itu yang mendoakan terus. Ibu-ibu banyak sekarang Bu kejadiannya, orang tuanya mengharapkan anaknya
di akhirat mendoakannya, tapi anak yang ditinggalkannya dalam keadaan lemah, umpamanya lemah secara ekonomi, lemah ilmu pengetahuannya dan lain sebagainya. Kenapa lemah? Mungkin karena padahal jelas kalau menurut saya, tapi Bu ya, menurut saya bahwa kalau lemah anak kita, generasi kita yang kita hasilkan, diantaranya karena mungkin kesalahan kita konsekuen aja ya Bu ya, jangan. Oleh sebab itu Bu, agar kita, generasi kita, anak kita tidak lemah, terutama secara mental, ya. Otomatis kalau anak kita itu kuat secara mental, otomatis dia juga kuat secara ekonomi. Artinya begini Bu, supaya cerdas, duit dari segala bidang ilmu lah, ilmu agama, ilmu sains, teknologi, dan itu memang sudah hukumnya Bu. Dia pasti ingat sama orang tuanya, ya, karena dia tahu bahwa yang membesarkan dia, yang memelihara dia, yang membiayainya orang tuanya. Otomatis itu sebenarnya Bu. Tapi masih banyak di masyarakat anak itu lupa sama orang tuanya, lupa mendoakan orang tuanya karena memang anak itu sendiri lemah. Nah, untuk mengantisipasi itu Bu, supaya tidak sampai terjadi seperti itu, supaya berhubung kita masih hidup ya Bu ya, berhubung masih hidup, ayo, nggak ada kata terlambat. Anak kita mungkin yang masih anak usia sekolahkan. Jangan lupa juga disuruh ngaji, belajar ilmu agama dan lain sebagainya. Tapi kita kan nggak menjamin kita langsung di surga. Tapi kalau sudah mungkin kita ada kurang-kurang nanti daerah, ditambah doa oleh anak cucu kita, maka insya Allah sempurna kita keberadaan kita di akhirat. Jadi Bu ya, kayak contohnya di Indonesia umpamanya, tahu Bu, almarhum Bapak Presiden, mantan Presiden B.J. Habibie itu orang Sulawesi Bu. Dulu sekolahnya sampai ke Jerman Bu. Sampai begitu orang tuanya membiayai. Kita harus mestinya termotivasi dengan ibu dan bapaknya Pak Habibie sampai bisa menciptakan pesawat terbang. Pada akhirnya kita yang dulunya, ya nenek moyang kita yang dulunya naik haji ke Mekah pakai kapal laut sampai kurang lebih 3 bulan sebenarnya. Kalau pakai kapal laut itu kan, iya kan, dengan adanya ya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi apa jadinya? Cuman dari Indonesia dari embarkasi Surabaya itu cuman 10 jam, kurang lebih 10 jam perjalanannya Bu ya, itu cukup. Karena memang dahsyatnya ilmu pengetahuan. Jadi Bu ya, yang dulunya kalau kita nanti ya pertemuan berikutnya saya sampai mungkin Ibu masih ada penasaran, Pak, lalu gimana caranya supaya anak saya nanti menjadi pinter dan seterusnya, sekolah di mana, milih jurusan apa, terus saya selaku orang tua apa nyerahkan tok di sekolah, apa sampai di rumah saya membantu bidang apanya, nanti pertemuan berikutnya. Bu ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Saya manusia Bu, manusia biasa Bu, dan tentunya ada lisan saya yang kurang pas mungkin kepleset tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.